Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia edisi hari ini Rabu 12 April 2023. Sari Berita. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang Bajawa memastikan stok ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada sangat mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPO LBF menyebut kegiatan keagamaan Semana Santa memiliki daya ungkit pariwisata bagi Flores Timur dan NTT. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Cabang Bajawa memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada sangat mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang Bajawa, Elita J. Mautang, kepada RRI Selasa 11 April 2023 mengatakan stok beras yang ready di gudang saat ini kurang lebih 100 ton, sementara dalam perjalanan pengiriman dari Jawa Timur ada sebanyak 1.500 ton. Dijelaskan, terkait dengan beras 1.500 ton ini, pihaknya berharap dalam waktu dekat bisa secepatnya masuk melalui pelabuhan tempat pembongkaran beras yang tersedia. Kami sementara ini sedang koordinasi dengan gudang pengirim maupun dengan pengangkut untuk percepatan. Karena stok ini akan diutamakan untuk pelayanan bantuan pangan, kemudian juga akan digunakan untuk pelayanan operasi pasar, kemudian sebagai cadangan stok dalam penanganan bencana alam, dan pelayanan untuk TNI Polri. Menurutnya, demi memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan beras murah, pihaknya selalu melakukan operasi pasar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada maupun di Kabupaten Nagekeo sambil menanti kedatangan stok beras yang baru. Ia melanjutkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di hari raya Lebaran, selain beras, pihaknya juga menyiapkan gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, dan telur dengan harga yang terjangkau dan murah. Beralih ke berita lainnya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPO LBF menyebut kegiatan keagamaan Semana Santa Larantuka memiliki daya ungkit pariwisata bagi Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan tema wisata religius. Laporan disampaikan Veranda Garus. Rangkaian Semana Santa Larantuka pada momen Paskah 2023 telah dilaksanakan terhitung pada tanggal 4 hingga 9 April 2023 kemarin. Dan diperkirakan jumlah wisatawan yang datang bahkan mencapai belasan ribu orang untuk mengikuti ritual keagamaan tersebut. Kepada RRI, Direktur BPO LBF Sana Fatina menyampaikan hal itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah agar menaikkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi kota Larantuka. BPO LBF akan melakukan pengembangan ekosistem pendukung melalui program dan kegiatan yang telah berjalan dan terintegrasi antara alam, budaya dengan konteks tema besar. Secara khusus kita menyepakati bentuk tema utama ya tentang bagaimana Flores Timur ini punya nilai jual yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain, itu satu. Nah, kemudian sebagai tema utama ini kita turunkan menjadi tema-tema turunannya ya. Kita menyepakati bahwa bentuk tema wisata religius ini adalah juga universal, dalam arti dalam ujung-ujungnya adalah semua orang datang ke sini mencintai keindahan tapi dia tidak lupakan Tuhan. Jadi kira-kira pesannya seperti itu. BPO PLBF pun mendorong travel pattern atau pola perjalanan wisata yang bisa dikembangkan untuk mengisi kunjungan wisatawan sepanjang tahun yang tidak hanya padat di saat kegiatan Semana Santa. Selanjutnya, kegiatan Semana Santa yang diikuti dengan Festival Balai Nagi akan menjadi ikon Flores Timur. Sehingga BPO LBF kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di Larantuka untuk membuat event tetap setiap tahun agar wisatawan yang datang tidak hanya pada saat perayaan Paskah saja. Dengan begitu, pihak hotel maupun restoran memiliki kepastian pasar dan bisa meningkatkan ekonominya. Kemudian nanti setelah situ tentunya travel agent tour operator, karena balik lagi karena ini kapasitasnya belum besar, jadi orang mungkin nggak akan datang dengan sendirinya, tapi dia masih dibawa oleh travel agent, oleh tour operator. Sambil berjalan nanti kita juga minta di untuk pantau berapa sih jumlah kunjungan pertumbuhannya, kemudian kurangnya di mana, dan dapat feedback dari wisatawan tentunya ya, sehingga nanti ke depannya teman-teman di Larantuka di Flores Timur itu punya ekosistem yang juga bisa diajak diskusi bareng nih.
Dirinya berharap Flores Timur mampu menjaga wisata religinya ketika wisatawan berkunjung sehingga wilayah tersebut tetap memiliki daya tariknya sendiri. Semana santai ini baru dibuka kembali setelah vakum selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membuat pengaturan alokasi ruang dan perizinan alat tangkap rumpon. Tujuannya demi menjaga keserasian ruang laut sekaligus mengurangi dampak eksploitasi sumber daya ikan. Meski demikian, di tingkat nelayan, pengetahuan terkait alokasi ruang dan perizinan masih terbilang minim. Hal itu terbukti bahwa di Kabupaten Ende belum ada satupun nelayan yang mengajukan izin penempatan rumpon ke Kementerian KKP Republik Indonesia. Kondisi tersebut terungkap dalam dialog interaktif pagi Radio Republik Indonesia Ende bersama Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, Wilayah Kerja Ende, Ngada dan Nagekeo, Budi Kabosu, SPI MM. Dijelaskan Budi bahwa di Kabupaten Ende belum ada nelayan yang mengurus izin penempatan rumpon. Namun dalam prakteknya, alat tangkap itu masih banyak dijumpai di wilayah perairan Ende dan juga NTT pada umumnya. Dijelaskan juga bahwa izin pemasangan rumpon ini harus diajukan ke Kementerian KKP Republik Indonesia dan hal itu bersifat wajib. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Beralih ke berita lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Ende meluncing penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan bagi masyarakat untuk tahun 2023. Pendistribusian bantuan pangan pemerintah diluncurkan Bupati Ende Jafar Ahmad pada Selasa 11 April 2023 berlangsung di halaman kantor Bupati Ende. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Peluncuran pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah Kabupaten Ende dihadiri pimpinan Forkompinda Kabupaten Ende, Kepala Bulog Cabang Ende, Kepala PT Pos Cabang Ende, pimpinan OPD para camat dan lurah dalam kota Ende serta perwakilan masyarakat penerima bantuan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Matilda Gaudensia Ilmu dalam laporan mengatakan tujuan pemberian bantuan pangan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan dengan sasaran sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, menekan angka stunting dan gizi buruk, keadaan darurat, serta melindungi produsen dan konsumen dan mengendalikan dampak inflasi. Dijelaskan untuk tahun 2023 sesuai data kakak miskin yang diterima dari Kementerian Sosial sebanyak 27.173 kepala keluarga penerima manfaat tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Total beras yang didistribusikan untuk Kabupaten Ende sebanyak 815,9 ton. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kg per bulan, akan disalurkan selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Sementara penyaluran bantuan pangan bulan April dijadwalkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bantuan pangan adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi, dan kerjasama internasional. Bupati Ende Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad saat meluncurkan pendistribusian beras bantuan pemerintah mengatakan penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bagi masyarakat. Bupati Jafar mengharapkan bantuan pangan dapat disalurkan tepat sasaran khususnya kepada keluarga penerima manfaat. Bupati Jafar mengingatkan kepada para camat bahwa harus benar-benar menyiapkan data penerima manfaat dengan tepat, bukan karena faktor kedekatan sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Harapan agar masyarakat selalu memiliki akses terpenuhnya pangan. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah selalu hadir dan ada untuk usaha. Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya. Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bagi masyarakat melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah
Selain itu, Bupati Jafar juga mengingatkan kepada OPD terkait agar membantu menyalurkan bantuan hingga tuntas dan tepat sasaran. Tegas Bupati Jafar. Sementara Dandim 1602 Ende Letkol Kavaleri Inang Apendi menegaskan kepada para camat dan lurah saat menyalurkan beras kepada keluarga penerima manfaat agar melibatkan anggota TNI dan Polri untuk mengawasi sehingga proses penyalurannya benar-benar tepat sasaran. RRI Enderofilus Pula melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada bulan Juli 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Adolorata Mariada Lopez B, dalam acara pleno terbuka rekapitulasi data pemilu, hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk tingkat Kabupaten Ende di Aula Hotel Grand Wisata Ende. Data pemilih Kabupaten Ende untuk tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan pemilu tahun 2019 lalu. Mariada Lopez mengatakan pada pemilu 2019, jumlah wajib pilih Kabupaten Ende sebanyak 168.266 orang, sedangkan jumlah pemilih aktif hasil rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS pemilu 2024 sebanyak 212.246 orang. Data tersebut merupakan hasil kerja petugas pemutakhiran data pemilih yang telah diplenokan mulai dari tingkat desa dan pleno tingkat kecamatan. Ketua KPUD Kabupaten Ende, Adolorata Mariada Lopez B menjelaskan penetapan daftar pemilih tetap akan dilakukan pada bulan Juli 2023 mendatang. Dan pada pemilu 2019, jumlah tempat pemungutan suara di Ende sebanyak 882 buah, sedangkan pada pemilu 2024, jumlah TPS bertambah menjadi 983 TPS. Dari daftar pemilu sementara, tercatat 3 kecamatan dengan pemilih sementara terbesar, antara lain Kecamatan Ende Selatan dengan DPS 19.449 orang, Nangapanda dengan DPS 17.943 orang, dan Wawaria dengan DPS 14.650 orang. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.